Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Masih sehat dan tetap semangat kan? Oke, alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang IPS kelas 7 di semester 2. Untuk semester 2 IPS kelas 7 kita akan belajar tentang bab 3, yaitu aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Untuk materi pertama kita akan belajar tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Untuk materi kelangkaan dan kebutuhan manusia kita akan mempelajari tentang apa itu pengertian kebutuhan manusia, kemudian macam-macam kebutuhan manusia, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Sebelum mempelajari lebih lanjut tentang apa itu kelangkaan, apa itu kebutuhan manusia, kalian harus tahu dulu apa itu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang termasuk dalam kelompok ilmu sosial. Ilmu ekonomi sendiri artinya adalah ilmu yang mempelajari upaya atau kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya guna mencapai kemakmuran. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia yang terdiri dari dua kata, yaitu oikos yang artinya rumah tangga dan nomos yang artinya aturan. Jadi kata ekonomi adalah aturan rumah tangga atau ilmu yang mempelajari peraturan dalam rumah tangga. Dalam ilmu ekonomi, manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk ekonomi atau homo economicus artinya manusia melakukan tindakan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan makhluk sosial atau homo socius artinya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia akan selalu berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Pasti kalian semua suka coklat. Pernahkah kalian menghadapi dua pilihan, yaitu ingin membeli coklat kesukaan kalian atau membeli perlengkapan sekolah yang sudah habis? Jadi, mana kebutuhan? Mana keinginan? Oke, kita lihat apa sih pengertian kebutuhan manusia itu? Kebutuhan manusia adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak terpenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Oke, jadi kalian sudah paham kan tentang pengertian kebutuhan manusia? Sekarang kita lanjutkan tentang macam-macam kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama, kebutuhan berdasarkan intensitas atau kepentingannya. Berdasarkan intensitas, kebutuhan dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Yang kedua, yaitu berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, kebutuhan dibagi 2, yaitu jasmani dan kebutuhan rohani. Yang ketiga adalah berdasarkan waktunya. Kebutuhan manusia berdasarkan waktunya dibagi 2, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang masa akan datang. Yang keempat adalah berdasarkan subjeknya. Berdasarkan subjeknya, kebutuhan manusia dibagi 2, yaitu kebutuhan individu atau yang kedua adalah kebutuhan kelompok atau masyarakat. Oke, sekarang kita akan membahas pengelompokan kebutuhan yang pertama, yaitu kebutuhan menurut intensitas atau tingkatannya, yaitu tadi ada 3, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Sekarang kita bahas mengenai kebutuhan primer. Kebutuhan primer atau disebut juga dengan kebutuhan pokok. Ini adalah kebutuhan yang sangat mendasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Yang jika tidak dipenuhi dapat mengancam kelangsungan hidup manusia. Contohnya kebutuhan primer itu adalah ada sandang atau pakaian, kemudian pangan atau makanan, dan papan adalah tempat tinggal. Menurut intensitas yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder disebut juga dengan kebutuhan tambahan. Kenapa disebut kebutuhan tambahan? Karena kebutuhan ini bisa ditunda pemenuhannya setelah kebutuhan primer semua dipenuhi. Jadi kebutuhan tambahan atau kebutuhan sekunder ini bisa dilakukan.
Contohnya membeli handphone, lemari, sepeda, ataupun TV. Berdasarkan intensitas yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier atau disebut dengan kebutuhan mewah. Kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan yang berkaitan dengan usaha untuk menciptakan atau meningkatkan harga diri, prestis atau gengsi seseorang. Kebutuhan ini bisa dipenuhi setelah kebutuhan primer, kebutuhan sekunder semuanya terpenuhi. Contohnya liburan ke luar negeri, membeli mobil mewah, membeli perhiasan mewah, atau membeli barang-barang bermerek. Pengelompokan kebutuhan manusia yang kedua adalah berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, kebutuhan manusia itu ada dua, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Adapun kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang sifatnya memberi kepuasan pada badan atau jasmani seseorang. Contohnya makan, minum, berpakaian, atau berolahraga. Adapun kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa seseorang. Contohnya kita beragama, kita mempunyai pendidikan, dan kita juga merasakan kasih sayang. Untuk pengelompokan kebutuhan manusia yang ketiga adalah kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Di sini ada dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Adapun kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat dibutuhkan atau kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi. Contohnya, makanan bagi orang yang lapar, kemudian obat bagi orang yang sakit. Adapun kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dipersiapkan dari sekarang. Contohnya asuransi jiwa, asuransi kesehatan, atau tabungan untuk pendidikan. Pengelompokan kebutuhan manusia yang keempat adalah berdasarkan subjeknya. Di sini ada dua, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok atau kolektif. Adapun kebutuhan individu adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan dan pemenuhannya dilakukan secara pribadi. Contohnya makan, minum, sepatu, ataupun kacamata. Sedangkan kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama, di mana pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama atau masyarakat luas. Contohnya rumah ibadah, kemudian jalan raya, jembatan, sekolah, ataupun pasar. Oke anak-anak, itu tadi adalah macam-macam dari kebutuhan manusia. Bagaimana, sudah memahaminya? Oke, sekarang kita lanjutkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia, yaitu antara lain: satu, berdasarkan jenis kelamin; yang kedua, berdasarkan tingkat pendidikan; yang ketiga, berdasarkan lingkungan tempat tinggal; yang keempat, berdasarkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau disingkat iptek; yang kelima, berdasarkan tingkat pendapatan; yang keenam, berdasarkan status sosial; yang ketujuh, berdasarkan perbedaan selera. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai faktor yang pertama, yaitu berdasarkan jenis kelamin. Faktor jenis kelamin, perbedaan jenis kelamin dan umur pasti akan mempengaruhi perbedaan jenis dan jumlah kebutuhan. Jadi masing-masing antara laki-laki dan perempuan akan berbeda kebutuhannya. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia yang kedua adalah faktor tingkat pendidikan. Latar belakang pendidikan akan berpengaruh pada kebutuhan manusianya. Contohnya, kebutuhan anak SD dengan kebutuhan anak kuliah akan berbeda jumlah kebutuhannya. Faktor yang ketiga adalah faktor tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal sangat besar pengaruhnya terhadap kebutuhan manusia. Contohnya, kebutuhan manusia yang tinggal di pedesaan dengan kebutuhan manusia yang tinggal di perkotaan akan berbeda jumlah dan ragam kebutuhannya. Yang keempat adalah faktor kemajuan iptek.
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan adanya penemuan-penemuan baru dan produk-produk yang baru, sehingga mempengaruhi orang untuk memilikinya. Contohnya, handphone sekarang selalu baru modelnya maupun fitur-fiturnya, sehingga menggoda seseorang untuk mengganti handphone lamanya dengan handphone model yang terbaru. Faktor yang kelima adalah faktor tingkat pendapatan. Semakin besar tingkat pendapatan seseorang, maka akan semakin besar pula kebutuhannya. Misalkan dulu hanya pegawai biasa, kemudian meningkat menjadi seorang direktur atau manajer, maka kebutuhannya akan semakin besar pula, sesuai dengan pendapatan yang diterimanya. Faktor yang keenam adalah faktor status sosial. Semakin tinggi kedudukan seseorang di masyarakat, akan semakin beragam dan bertambahnya kebutuhan. Faktor yang ketujuh adalah faktor perbedaan selera. Selera seseorang akan mempengaruhi orang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Oke anak-anak, sampai di sini pembahasan kita mengenai kebutuhan manusia. Semoga kalian bisa memahaminya. Dan sampai bertemu lagi pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.